Saudara, puluhan massa tergabung dalam LSM Rakyat Indonesia Berdaya atau RIP Kabupaten Ogan Komering Ulu demo di halaman kantor Kemenak dan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Massa mendatangi kantor Kemenak Ogan Komering Ulu menuntut agar pihak Kemenak Oku segera mencopot kepala sekolah dan ketua komite MAN 1 Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan karena diduga telah melakukan pungutan liar pungli terhadap siswanya. Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak agar pihak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu segera mengusut atas laporan dugaan adanya pungli di MAN 1 Ogan Komering Ulu yang atas laporkan LSM RIP Oku beberapa waktu lalu. Sementara itu, Ketua LSM RIP Ogan Komering Ulu, Leonardo, mengatakan hasil investigasi yang telah dilakukan pihaknya menemukan adanya dugaan pungli di MAN Ogan Komering Ulu yang dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan Komite MAN Ogan Komering Ulu. Dugaan pungli itu antara lain uang pembangunan perpustakaan dengan nominal pungutan untuk siswa kelas 1 650.000 per siswa, siswa kelas 2 400.000 per siswa, dan siswa kelas 3 250.000 per siswa. Kemudian ada juga uang sumbangan legalisir ijazah untuk siswa kelas 3 sebesar Rp800.000 per siswa, uang pembangunan masjid senilai 1,2 juta per siswa, dan uang bimbingan belajar atau bimbel sekitar Rp600.000 per siswa. Khusus bimbel, siswa diwajibkan ikut, dan kalau tidak ikut, siswa tetap harus membayar uang yang mereka minta sesalnya. Mengingat adanya temuan itu, kata Leo, wali murid MAN 1 Ogan Komering Ulu banyak yang keberatan dan mengadukan hal tersebut kepadanya. Karena itu kita laporkan dugaan pungli ini ke Kajari Ogan Komering Ulu. Sementara itu, Antoni Caniago, koordinator aksi demo, mendesak agar pihak Kemenak Oku segera mencopot kepala sekolah MAN Ogan Komering Ulu. Tindakan mereka telah mencederai dunia pendidikan di Oku, karena itu kami minta kepala sekolahnya untuk segera dicopot. 3 hari lagi mereka akan datang lagi untuk menanyakan tindak lanjut demo ini, menurut Antoni. Menanggapi hal itu, Kepala Kemenak Ogan Komering Ulu Haji Muhammad Ali mengaku pihaknya sangat berterima kasih atas adanya laporan dari LSM RIP Ogan Komering Ulu dan berjanji akan segera menindaklanjutinya. Dirinya segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki laporan ini dan nanti akan segera klarifikasi dengan pihak MAN Ogan Komering Ulu serta komitmennya. Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Oku Hairun Parapada SHMH berjanji akan segera menindaklanjuti laporan LSM RIP Ogan Komering Ulu terkait adanya dugaan pungli di MAN Ogan Komering Ulu. Kasus ini menurutnya akan dilimpahkan ke Pitsus dan nanti kita akan minta Saudara Leo menyiapkan bukti-bukti serta saksi-saksi terkait dugaan kasus seperti ini. Demikian dikatakan Kajari Oku, di mana aksi demo berakhir pada pukul 10:40 massa membubarkan diri dengan tertib dan aman serta damai. Raden Muhammad Wahyu langsung melaporkan dari lokasi aksi demo. Baik, selamat pagi pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat kami ini. Saat ini kami Deteksi TV berada di depan Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini ada aksi unjuk rasa. Mengapa? Dikatakan beberapa waktu yang lalu LSM RIP ya, yang diketuai oleh Leonardo, melaporkan kepala sekolah MAN Kejaksaan terkait masalah pungli, dugaan pungli ya, yang ada di MAN Madrasah Aliyah Negeri 1 Batu Raja. Pemirsa Deteksi kalian, hari ini melakukan unjuk rasa. Maksud kami unjuk rasa di Kemenak dan Kejaksaan. Ikuti kami, Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Selamat pagi. Kabupaten Oku yang sudah memberikan pengamanan aksi Kabupaten pada hari ini. Yang kedua, kami hormati Kepala Kemenak selaku atasan dari kepala sekolah MAN. Hari ini harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Kami murni menggunakan masyarakat. Aneh, LSM RIP ini dilaporkan ke Polres. Atas dugaan pencemaran nama baik. Perlu diketahui, yang disebut pencemaran nama baik sesuatu yang tidak dilakukan ataupun fitnah. Ini ada buktinya bahwa mereka melakukan pungli dengan dalil sumbangan infak, padahal masyarakat wali murid itu menderita
Mereka tidak ikhlas. Tidak ikhlas dunia akhirat. Jadi kepala Kemenang hari ini harus bertanggung jawab. Harus panggil, pecat kepala Koleman itu. Setuju. Kepala Koleman itu harus dipecat. Kami demo lagi. Kawan kami ini kan masukkan surat laporan di Kejaksaan Negeri. Tiba-tiba ada surat di Polres Oku di pemerintahan bahwa Kepala Man melaporkan LSM dengan dalih pencemaran nama baik. Pelajari dulu undang-undang tentang ITE. Kalau kami ini fitnah bahkan pembukti, itu baru fitnah. Ini buktinya ada, Pak. Bukti ada. Kepala sekolah Man ini hebat. Ketua komite hebat. Minta pungli itu. Ini catat. Tidak akan stop di sini. Akan saya laporkan ke Mendagri. Akan saya laporkan ke Kementerian Agama. Bahkan kami laporkan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan pun tidak bisa main-main. Kejaksaan akan kami laporkan ke Komisi Kejaksaan. Panas aku. Apa pungli? Siapa perwakilan dari benak ini? Kepala komite. Nah, jadi kalau di sini kawan-kawan yang nak menyampaikan aspirasi ataupun orasi silahkan disampaikan langsung. Yang hidup aktivis Sumsel, hidup masyarakat Ruku. Hari ini kita mendatangi kantor Kemenang Oku menyampaikan aspirasi terkait dugaan pungli. Terkait dugaan pungli di sekolah Madrasah Alia Negeri 1 Kabupaten Oku, yang mana permasalahan tersebut sudah kita sampaikan dan kita laporkan ke Kejaksaan Negeri Oku. Dan atas laporan kita tersebut, pihak Madrasah Alia Negeri 1 Oku keberatan dan menuduh kita dengan tuduhan fitnah serta pencemaran nama baik. Silakan mereka menuduh kita fitnah. Cuma kita bukti-bukti lengkap pungli-pungli yang mereka lakukan sangat jelas dan sangat merugikan orang tua murid, merugikan pendidikan, mencederai pendidikan. Otak-otak kotor pelaku dari komite sampai kepala sekolah. Dan di sini kita menemukan bukti ada kerjasama antara pihak Kemenang Oku dengan komite serta sekolah Man dalam. Baik pemirsa sekalian, Mereka ini kita ikuti orasi yang disampaikan oleh Leonardo, menjadi ketua komite LSM Dr. Hagas Kabupaten Ogan Dadang Bengkulu. Nurdin. Pegawai pemerintah ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? Dari zaman Pak Muslim sampai zaman ke kepala sekolah yang baru, komite Pak Dadang ini tetap menjadi komite. Padahal dia tahu aturan jelas melarang pegawai Kemenang untuk menjadi ketua komite. Ini jelas ada maksud-maksud tertentu dengan sama-sama melawan pungli, melawan ketidakadilan, melawan kesebenarnyaan yang sangat menyesalkan masyarakat. Lawan! Jadi kami minta pihak Kemenang tolong hadir di sini, hadirkan kepala sekolah, hadirkan komite, biar jelas yang mereka berdasarkan dalam pos itu diperlakukan untuk kegiatan komite ini. Jadi jelas dugaan kami berdasarkan bukti-bukti yang kami temukan. Jadi untuk itu kita hari ini kita kawal sampai pihak Kejaksaan Negeri, kita minta memberikan sanksi tegas apabila terbukti pihak kepala sekolah, komite ataupun siapapun pelaku tindak pidana pungli ini harus diberikan sanksi hukum. Dan untuk kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku, kami minta
agar memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah ataupun pegawai kependak aku yang menjabat sebagai ketua komite. Pecat. Kalau sampai tidak ada tindak lanjut, kami akan aksi. Kami minta kepala kependak aku mundur. Jangan main-main dengan masyarakat. Kami di sini berdiri untuk dunia pendidikan. Kalian telah mengotot tersebut. Jadi baiklah, kawan, saudara Kiki. Jadi di sini kami minta wakil dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku untuk segera hadir di sini. Kami minta hadir wakil dari kantor Kementerian Agama. Kami minta hadir, Pak. Jangan Bapak nerima gaji sekian. Apa kurang gaji yang diberikan oleh negara? Di sini sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Kepala sekolah Man 1 Oku sudah mencederai dunia pendidikan. Di sini jelas, Pak. Untuk apa dana pos? Dana pos yang diberikan negara masih kurang. Masih kurang itu. Kami minta kepada kepala kemenang agar segera mencopot kepala sekolah Man Oku 1. Biar jelas, Pak. Jangan ngambil duit sekian, nerima duit dari wali murid itu. Wali murid itu di mana? Nyaka duit mengaih susah. Nah, kami minta Pak hadir, Pak. Hadir. Ah, semangat, Pak. Semangat. Oke lah, kawan-kawan. Tarik dulu situ. Jadi di sini sudah ada. Di sini. Tarik, kencangkan. Oleh wakil dari Kemenang, Bapak Muhammad Adi. Terima kasih, Pak. Jadi kami menyampaikan aspirasi ini, Pak. Baik pemirsa deteksi TV sekalian, di depan sudah ada Bapak Muhammad Ali, Kemenang Kabupaten Oku, menyambut dan akan menjelaskan tentang tuntutan daripada masyarakat hari ini. Tidak mungkin Kemenang ini tidak tahu bahwa banyak pungli. Raja pungli, Pak. Salah pungli. Tolong, Pak. Tolong. Dipecat, Pak, sekolah itu, Pak. Saudara kita Leonardo sudah menyampaikan laporan pengaduan. Nanti akhirnya di kejaksaan. Kepala sekolah Man akan bertanggung jawab. Coba Pak dibayangkan, Pak. Kalau satu orang siswa bernilai 500.000 dikali 800 siswa, Pak. Coba dibayang, Pak. Apa kurang dana bos? Kurang dana bos. Negara itu, Pak, tidak kurang itu, Pak. Fasilitas, dilengkapi, gaji. Di mana? Sebelum Anda itu duduk di sini, terlebih dahulu disumpah, Pak. Disumpah terlebih dahulu. Jangankan kita sebagai manusia, Tuhan pun mereka bohongi. Betul. Jelas di sini, Pak. Sudah berulang-ulang kali, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, sudah hampir 3-4 tahun. Kok Kemenang diam? Jangan-jangan mereka terlibat. Benar. Terlibat kolusi. Di sini kami minta kepada kepala sekolah Man, ketua komite. Dolar ini banyak ketua komite ini. Bapak dibaca, dolar banyak pintar bodoh kita. Pintar bodoh. Kami minta pintar bangi itu. Sekali lagi. Kepala sekolah Man, ketua komite. Kalau mengambil uang wali murid, Anda hadir. Setelah kami arsip tidak hadir, kami minta hadirkan. Sekali ini kami minta hadirkan. Kalau kedua belah pihak itu tidak hadir, kami tidak akan pulang. Bagaimana kawan-kawan? Kita tidak pulang. Jadi di sini kami tunggu kehadiran dari Pak Dadang selaku komite yang bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Oku. Sayang, Pak, PNS yang berdua. PNS pungli itu sama dengan korupsi, tidak bisa dilaporkan, Pak, kecuali kalau mereka sudah membuktikan. Baik pemirsa deteksi TV sekalian, kita ikuti jawaban dari Bapak Muhammad Ali, Kandepak, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Semua
adik-adik sekalian dari masyarakat, ya, lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Oku, dan teman-teman dari media. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya pada hari ini. Tentunya ya, kita sebagai lembaga pemerintah siap menerima dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontrol dari masyarakat. Kita tidak tertutup berdasarkan undang-undang pelayanan publik, tidak tertutup dengan kritikan dan saran seperti ini. Kita juga melaksanakan PTSP, kita juga punya PPID, semuanya berjalan dengan baik. Silahkan disampaikan. Dan juga terima kasih beberapa hari yang lalu suratnya sudah kami terima untuk perihal pengaduan Kejaksaan Negeri untuk MAN 1 Oku, dan juga untuk demo ini juga sudah kita terima, dan semuanya akan kita tidak lanjuti. Insya Allah kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku akan turun melakukan klarifikasi kepada MAN 1 Oku yang telah diduga seperti itu. Jadi tetap namanya praduga. Tapi terima kasih tentunya sebagai lembaga swadaya masyarakat telah menggunakan tugasnya dengan baik. Kami insya Allah akan bersama-sama membuka, melihat itu semuanya dengan baik dan transparan, semuanya tidak ada yang tutupi. Insya Allah kami juga akan melaporkan dengan pimpinan ke pusat. Kemudian masalah tuntutan masalah pemecatan kepala MAN 1, kita ada prosedurnya. Insya Allah nanti ketika persyaratan prosedur itu nanti akan berjalan sendiri. Jadi insya Allah, dan kami ucapkan terima kasih. Aspirasi ini kami terima, dan juga insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan memberikan tim klarifikasi, karena nanti biarlah berjalan, nanti tuntutan itu akan kelihatan sendiri. Bapak telah memasukkan di kejaksaan, silahkan jalan, dan tentunya mudah-mudahan semuanya akan berjalan, dan lembaga pendidikan MAN 1 Oku tentu akan terus jalan, karena dia adalah lembaga pendidikan yang saya hadir, saya kira kepala MAN 1 Oku sudah hadir di tempat ini. Kami silakan. Sabar. Kita ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kepala MAN itu. Kepala Kemenak ini cuma memfasilitasi. Artinya keluhan di lapangan akan disampaikan Kepala Kemenak dan akan ditindaklanjuti baik dari Kemenak dengan pihak kejaksaan. Ya apapun, kesepakatan apapun itu tentang pungli. Oh baik, tentang pungli. Yo, itu kakek Pak, perwakilan kakek akan disampaikan dari beberapa orang, termasuk yang berkepentingan di sini Leo. Kalau kami yang tidak senang itu LSM ini dilaporkan ke Polres oleh kepala sekolah. Sekarang itu harus ditelaah dulu Pak. Bentuk apa? Besok saya melapor ke Polres. Oh bisa. Di sini pers kamu, media. Jadi mereka juga harus melapor ke Polres. Mungkin, pastikan tak mungkin. Rame. Hari ini Pak, demonya di sini. Kami pasti demo di Kementerian Agama Pak. Kementerian Agama. Pasti kami lapor ke situ. Kejaksaan pula bekerja, mereka akan kami awasi melalui Jamwas. Pasti itu, tidak mungkin. Karena dunia pendidikan ini tidak boleh memungut berapa rupiah pun. Betul. Tidak boleh. Nah jadi kita khususnya Pak Leo, apa kendala terkait temuan terkait yang pungli itu disampaikan. Di sini Kepala Kemenak langsung ngomong. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih
dihadirkan biar kita bicaranya tidak berulang. Ya. Kita komite di bawah yang nama Pak Dadang mau hadir di sini. Katanya bicara di dalam. Depan sini, oi. Ini malaikat minta bicara dalam. Oi, tegak sini loh. Kalau udah dengar aja dia. Tegak sini loh. Kepala Sekolah Madrasah Alia Negeri 1 hadir di sini, kami minta Dia kan melapor. Biar tahu udah. biar tahu wajah ibu. Wajah ibu yang cantik Iya. dia tahu kan. Tegak sini. Ini Komite Pak Dadang. Jangan berkerudung, Pak. Yang kami sampaikan ke Kejaksaan Negeri Oku itu diantaranya pembelian buku tatib sekolah seharga 15.000 per buku. Ada Pak itu Pak. Ya, Ada. Beli lah itu. Kasih. Mati kita nih Pak. ini Pak buku tatib sekolah. Ada lambang Kemenang. Berarti komite bekerjasama langsung dengan Kemenang, ya kan? Itu dugaan kami. Semas. Kedua, pembelian buku LKS seharga 350.000 yang ditujukan ke toko buku serumpun. Apabila tidak membeli, siswa maka disuruh catat sendiri, cari buku sendiri, intimidasi. Pemaksaan itu namanya tuh. Ketiga, pembayaran iuran listrik sebesar 15.000 per bulan dibebankan kepada seluruh siswa yang jumlah siswa 803. Makanya untuk mengklarifikasi, karena definisi pungli saya mungkin lain dengan definisi. Bayar listrik juga termasuk dana pos ada di Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian, semangat demi kemajuan bangsa kita ya. Jadi kalau saya masih meneruskan program ini, karena semuanya ini adalah untuk membangun mutu lulusan dari Man Baturaja. Baik, menyaroi dan mengintimidasi. Oke, saya garis bawahi. Untuk perlu diketahui bahwa yang sekolah nomor duit. Betul. Jangan ada kalau mana. Ilmu, Pak. Besar pemerintah. Sekolahan kalau mau mungut. Boleh bikin proposal, tapi bikin perusahaan, bukan wali murid. Jadi Ditekan. karena ini sudah silahkan kita buka. Berarti Bapak membenarkan peristiwa ini. Bukan membenarkan. Saya belum memahami. Pihak sekolah tidak boleh memungut biaya dalam bentuk apapun. Itu jelas Pak. Lah jelas. Kakek dulu itu kan penjelasan mereka. Alibi mereka seperti apa itu terserah. Yang penting rekam. Itu di sini tidak usah Bapak ini menjelaskan. Iya. Kita sekarang kita buktikan secara yuridis hukumnya. Betul. Jadi kita yuridis hukumnya yang kita buktikan. Jadi kalau kita berdebat di sini, itu kan opsi yang disampaikan oleh Kepala Kemenang Kabupaten Oku terkait pungutan tadi. Cuman kalau menurut kami awam sebagai masyarakat ini salah, Pak. Salah. Karena bentuk pungutan apapun karena itu tidak dibenarkan. Jadi kalau kita beri makanya kami mendukung Pak. Bapak kan sudah melakukan. Makanya begini Pak, harapan kami hari ini datang. Pertama itu Pak nonaktifkan dulu kepala sekolahnya. Nonaktif dah. Aktif bukan kewenangan saya Pak. Pengajuan Kemenang karena di sini ada permasalahan terkait permasalahan tuntutan masyarakat. Kepala sekolah juga. Hadir ke sini Pak. Hadirkan juga. Hadir. itu urusannya dengan Kanwil, bukan di Kemenang. Nah, kan tahu kami Pak. Cuman kepala eman itu copot dulu. Baik, Copot kepala eman itu. Kamu di PNS Pak. Benar kamu saya nih. nggak bisa. Ketua komite.
Laku kali. Jangan Baik. jalur yang bicara Baik, pungli terima ini kasih. kamu nih lah otak laku. Kita adanya Otak laku ini. adanya gap ini kan karena ada tidak kesepahaman kan. Bukan wali murid. Saya perwakilan Satu wali murid. Baik pemirsa sekalian, ini pernyataan salah satu wali murid. sekarang udah lulus sekarang udah lulus markas 3. Nah, kemarin waktu bimbel ya bimbel 70 itu diharuskan, harusnya kan mereka kan konfirmasi dulu dengan wali murid ya, ikut atau enggak ikut, mereka harus bayar. Les enggak les mereka harus bayar 600.000 Pak. Bagaimana kalau orang tua jangan gitu Pak, harus koordinasi dulu dengan wali murid. Anak ibu ikut bimbel dah kemarin. Tapi sebagian mereka ada orang tua yang tidak mampu, diharuskan membayar. Bahkan mereka tidak mau ikut bimbel, tidak bisa melanjutkan ke kuliah lain. Bimbel tadi sudah ya sejauh ya. Artinya memang kita bimbel. Mudah-mudahan bukan keputusan kita pemirsa. Tiga sekolah tadi mana sekolah? Kan ada penjelasan. Sebenarnya sia-sia, tidak usah laporkan ke Kejaksaan Negeri Oku. Jadi kita langsung ke tidak perlu, kita tidak perlu mendebat, serahkan ke hukum ini. Biar apa ya? Kita tekan Kejaksaan segera memanggil dan memeriksa komite dan kepala sekolah rumah. Selesai itu. Iya. Dia benar. Minta pecat dulu kepala sekolah. Komite pecat dulu. Jadi stop dulu, karena ini akan menjadi gejolak, Pak. Bapak sebagai kepala Kemenang harus bertanggung jawab. Karena ini akan jadi gejolak dengan adanya alibi Bapak itu. Menurut masyarakat salah. Karena ini wali murid tidak tertekan sumbangan itu. Kalau mereka ini tidak demo, tidak tertekan, tidak boleh demo. Itu pakai logikanya, Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Oku, Pak Hodon, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak pelaman dari Polres Oku yang telah memberikan kami waktu menyampaikan orasi, menyampaikan aspirasi kami di Kejaksaan maupun di Penakok tadi. Jadi pelajari tujuan kami datang pada hari ini tidak lain yaitu menyampaikan tambahan bukti terkait laporan dugaan tindak pidana pungli yang sudah kami masukkan sekitar 12 hari yang lalu itu ke unit Pitsus Pencarian Hukum. Nah, jadi di sini Pak, kami sebenarnya agak bingung. Kemarin itu kita masukkan laporan ke Kejari, mereka melapor ke Polres Oku. Nah, itu menurut kami dikarenakan keterlambatan dari pihak Kejaksaan Negeri Oku untuk memanggil. Akhirnya mereka melapor lagi, lapor ke Polres dengan tuduhan fitnah. Jadi kami di sini meminta Kejaksaan Negeri Oku segera mungkin memeriksa dan memanggil oknum-oknum yang kami laporkan, baik itu kepala sekolah maupun ketua komite. Biar masalah ini tidak semakin bergejolak, Pak. Ya. Jadi di sini ada bukti-bukti tambahan, Pak, yang kami berikan, yang kami serahkan nanti. Banyak sekali tambah-tambahan, dan mereka ini Pak intervensi terhadap murid-murid yang legalisir. Jadi harus bayar dulu iuran 850.000. Kalau tidak membayar iuran untuk pembangunan itu tidak dilegalisir. Mereka menghambat pendidikan, Pak. Yang mau kuliah terhambat, tidak bisa kuliah. Nah, jadi kalau pihak Kejaksaan Negeri Oku belum memeriksa, mereka tetap melakukan intervensi terhadap murid-murid tersebut. Jadi kami minta tolong dikawal
masalah legalisir itu diarahkan pihak-pihak MAM, jangan ada lagi pencegahan atau intervensi terhadap mereka. Dari DPC LSM RIP. Nah, karena itu yang tertulis di baju Bung Leo kan gitu. Dan kawan-kawan yang lain. Saya betul yang hadir hari ini adalah kawan-kawan kita semua. Bisa ikut dulu ini. Dan yang kedua, saya yakini bahwa kawan-kawan yang hadir hari ini adalah kawan-kawan yang peduli terhadap penegakan korupsi. Dan begitu. Nah, berikutnya begini, kami dari kawan-kawan. Benar bahwa kami sudah menerima laporan pengaduan dari LSM RIP ya, RIP terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di MAN 1 Ogun. Setelah itu sudah saya baca, saya pelajari, sudah kita diskusi ke Insus. Nah, yang pertama, yang berikutnya begini. Sebenarnya bagi kami tidak kami alergi dengan demo. Saya orangnya dulu kita sama-sama demo juga. Tapi saya berharap sebenarnya Pak Leo dan kawan-kawan guru yang lain, ya kan, karena ini butuh waktu kawan-kawan untuk kesini kita terbuka dialog. Saya orang yang tidak menerima siapapun yang datang, betul nggak Bu? Pasti saya datangi, dan mungkin, tapi mungkin karena ini ada case yang berbeda, sebagaimana disampaikan oleh Bung Leo tadi, ternyata laporan ini juga seolah-olah di kantor dengan laporan baru, itu mungkin yang membuat ini suasananya agak sedikit. Tapi Bapak Ibu, kami sampaikan begini, kami secara tegas menyampaikan setiap laporan yang masuk akan kami tidak lanjuti. Baik yang disampaikan secara langsung dengan seperti ini, dengan datang berdiskusi maupun dengan melaporkan laporan dugaan. Apa yang kami lakukan? Kami akan melakukan kerjaan itu secara profesional. Bicara tindak pidana korupsi, saya sepakat tadi dengan pembicara yang terakhir. Sepanjang itu ada buktinya, ada alat bukti yang menerangkan bahwa fakta perbuatan yang Bapak Ibu sampaikan itu tidak bisa kita yakini sebagai perbuatan korupsi. Duduk baik, Lek. Apakah masuk dalam perbuatan korupsi? Duduk baik, ya, sama baik. Atau masuk dalam kategori perbuatan gratifikasi atau suap atau pungli. Jadi dengan tegas kami sampaikan, Bung Leo, kami akan dan sudah menangani ini. Insya Allah dalam dekat kita akan melakukan pemanggilan konfirmasi kepada yang disampaikan untuk melihat dulu ini. Karena kita akan berbicara secara dua sisi. Bukan hanya pada sisi Bapak Ibu semua, tapi juga sisi yang diduga melakukan perbuatan itu. Sehingga apa? Sehingga penegakan hukum berkeadilan tidak jolim. Karena Bapak sekalian, apapun ceritanya, kita menduga ada konsoran itu, tapi ini masih menyangkut identitas pendidikan. Apa? Tidak semua ini lahir dan besar gara-gara kita bersekolah. Artinya tolong kawan-kawan juga melihat ini dari sisi yang komprehensif. Betul harus kita lakukan pemeriksaan, betul harus kita uji, benarkah yang disampaikan teman-teman yang dilaporkan ini betul berindikasi korupsi. Bung Leo, karena Bung Leo paham betul, kita harus mencari betul alat buktinya. Oleh karenanya, sebagai bukti keseriusan kawan-kawan, saya minta betul ini, nanti satu perwakilan lah, nggak mesti hari ini, mungkin dengan Pak Kasdikus, apakah Bung Leo atau Ibu yang tadi, disampaikan, jangan nanti ketika di sini bicaranya seperti ini. Ketika bicara di hadapan anggota saya, tidak ada. Ini sering terjadi, Om. Saya diminta uang sekian ratus juta, mana buktinya? Karena hukum butuh pembuktian. Tapi sepanjang Ibu meyakini kebenaran itu, kami akan dukung, kami lindungi. Dengan gitu. Sekali lagi, Bung Leo dan kawan-kawan, tolong beri kami waktu. Ya, yang kedua, kami juga tidak mau seolah-olah ini berpacu dengan waktu. Begini Pak Leo, saya paham betul bahwa satu sisi kan dilaporkan di Polres. Jangan kami didesak-desak juga untuk desakan ini, tidak boleh Pak. Saya tidak mau bekerja di bawah desakan, apalagi tekanan. Kita bergerak aja, kita berteman semua ini. Tapi pastikan kami akan melakukan penelitian pemeriksaan secepatnya. Nah, itu dia. Dan kawan-kawan bisa kapanpun datang ke muka sini dan tanyakan bagaimana perkembangannya. Sehingga tidak muncul kesan di masyarakat bahwa kejaksaan memeriksa hanya gara-gara di demo. Jangan juga Om, kita harus sama-sama paham juga, betul nggak Bapak Ibu? Harus fair kita Pak. Ya nggak? Itu namanya kita, kalau begini nanti Pak seolah-olah kami berikan atensi yang berlebihan di luar SOP, ini kesannya tidak benar nih. Kalau begitu besok kita melapor rame-rame kejaksaan, Bapak ditangani dan juga. Saya pastikan Bung Leo ini ditangani. Saya pastikan ditangani. Ini ada kasih kasih
Sudah saya tunjuk siapa yang menanganinya. Dalam waktu dekat Pak Leo kita akan undang, kita verifikasi strategi kita nanti, dan akan kami sampaikan apapun perkembangan ini. Terkait dengan laporan misalnya mereka itu tidak cerita pun Pak, itu kewenangan Pak penyidik karena yang dilaporkan bukan dalam delik korupsi, begitu Pak. Tapi dalam delik kita segala itu bukan tanggung kita. Tapi nanti ketika ini juga bergulir kita tetap berkoordinasi dengan penyidik karena kita adalah jaksa di hukum.